Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum wa kadzalikal mu'minat akhwat fillah azani Allah wa iyyakun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas taufik dan hidayahnya di kesempatan hari Ahad pagi, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Taufik agar kita bisa bersyukur atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan syukur ini akan mengikat nikmat tadi tidak lepas daripada kita. Dan juga Allah akan tambahkan nikmat tersebut dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa ita'adzana rabbukum, dan ketika Tuhan kalian mempermaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh kami akan tambahkan untuk kalian nikmat. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adabi lasyadid, maka sungguh adabku amat pedih. Jadi karunia yang kita sedang miliki ini, nikmat, kesehatan, kesempatan, wabil khusus iman Islam, termasuk diantaranya juga keamanan, kenyamanan hidup. Sehingga sejak tadi pagi kemudian berjalan dari rumah ke tempat Masjid Umar bin Khattab nyaman, aman, tenang. Tidak ada pembegalan di jalan, keributan sebagaimana terjadi di belahan bumi sana. Kalau kita pengen ini bisa terus ada, maka bersyukur atas karunia ini. Sehingga keamanan, kenyamanan ini terus ada dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka sebelum kita bahas apa yang kita akan sampaikan, maka diingatkan bahwa syukur itu harus memenuhi 3 rukunnya. Ada rukunnya, Ustaz? Ada.
Kalau nggak rukunnya dilaksanakan, nggak bisa rukunnya makbul diterima. Apa itu? Pertama, hati. I'tiraf bil qalbi annaha min indillah, mengakui. I'tiraf itu pengakuan bahwa nikmat tadi datang dari Allah. Alhamdulillah, bahwa rizki ini, karunia ini, nikmat aman, nyaman, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, rezeki, karunia, kepandaian juga, termasuk kesolehan jiwa kita pun karunia Allah Subhanahu wa taala. Adalah disyukuri dengan yakin dalam hati, ini datang dari Allah semuanya. Bukan dari yang lain, bukan dari diri kita, enggak. Kita ini cuma ikhtiar saja. Jadi orang berdagang itu di pasar untuk mendapatkan rezeki yang halal itu ikhtiarnya, usahanya. Tetapi rezeki yang kemudian dia pulang membawa keuntungan itu dari Allah, keuntungan. Karena banyak yang bisnis juga bangkrut. Ya, yang dagang juga rugi, ada banyak. Tapi dengan karunia dan kecurahan nikmatnya kemudian diberikan laba dan untung. Dikarin dari Allah Subhanahu wa taala. Kitanya ikhtiar berusaha. Demikian semua aktivitas ini. Yang kedua, lisan mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, hari ini mendapat karunia besar, keuntungan yang tidak biasanya. Alhamdulillah, ini lagi panen ini, Pak. Keuntungan melipat kita. Rizki Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dagang ini nggak biasanya. Banyak yang beli, alhamdulillah, habis. Yang biasanya sampai sore ini pada duhur selesai, alhamdulillah. Bisa pulang, bisa istirahat, alhamdulillah. Ucapkan dengan lisan kita. Dan yang tidak kalah penting dan pokok adalah bagaimana nikmat tadi digunakan untuk taat kita kepada Allah. Ya. Jadi mohon diingat bareng sama kita semuanya. Kalau pengen nikmat itu terus sama kita ada, bersyukur dengan hati kita, meyakini nikmat datang dari Allah, lisan kita ucapkan alhamdulillah, kita puji Allah. Dan yang ketiganya digunakan taat nikmat tadi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau ada rezeki, gunakan untuk taat kita kepada Allah dengan rezeki yang dikaruniakan kepada kita. Kalau mata itu karunia, maka gunakan untuk kebaikan, amal soleh, ketaatan. Demikian juga kaki, badan, semua nikmat kita gunakan untuk ketaatan. Keamanan yang Allah karuniakan untuk mencari ilmu, untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk belajar dengan keamanan tadi. Maka mudah-mudahan terus ada sama kita nikmat tersebut. Hadirin jamaah, setelah kita membahas bab adab sedemikian panjang, dari 22 itu adab itu dibahas tiap bulan. Nah, kemudian kita akan bahas tentang akhlak. Walaupun itu sebetulnya mirip-mirip saja, tetapi ada spesifikasi dari sisi makna. Antum kalau dengar kata al-akhlak, dia itu jamak. Dalam bahasa Inggris itu plural, jamak. Kalau bilang al-akhlak itu. Kalau satu mufradnya itu al-khuluq. Yang belajar bahasa Arab nanti al-khuluq itu satu, al-akhlak itu banyak. Makanya kaidah di dalam bahasa Arab naat man'ut itu kita mengatakan al-akhlak al-karimah, al-akhlakul karimatu, begitu. Sehingga apa? Ada al, ada al. Al-akhlak jamak maka menggunakan tamar butoh al-karimatu, sehingga al-akhlakul karimah. Tetapi kalau kita menyebutkan Al-Quran, Al-Karim. Al-Quran, Al-Karim. Quran yang mulia satu. Al-Karim mudakar. Jadi Al-Quran, Al-Karim. Tapi Al-Akhlak, Al-Karimah. Ada tamar butohnya. Ini dari sisi etimologi. Sehingga kalau diterjemahkan secara bebas adalah perilaku, tingkah laku, sikap yang mulia. Terambil dari kata al-khuluq satu, al-akhlak jamak.
Selain al-khuluq, itu juga ada yang tengahnya sukun, al-khalqu. Ini juga. Walaupun kalau tidak dikasih harokat, itu tulisannya sama. Kho lam kop, kho lam kop gitu loh. Tapi ada yang tulisannya al-khalqu, ada tulisannya al-khuluq. Nah, al-akhlaq ini dari al-khuluq pakai domah tengahnya. Lamnya. Yang artinya adalah sikap perbuatan ciptaan dalam bentuk wujud sikap. Tingkah laku. Tapi al-khalq yang tengahnya sukun itu fisik. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau baguskan khalqi, ciptaan fisikku, sukun tengahnya, fa ahsin khuluqi, dan baguskan akhlak saya, perilaku dan sikap saya. Itu adalah secara etimologi, secara bahasa atau lugawiyah. Maka yang kita akan bahas adalah perilaku, tingkah laku yang mulia, yang baik. Nanti ada al-akhlak al-madmumah, tingkah laku, perilaku yang tercela. Tapi kita kesampingkan dulu yang tercelanya, kita belajar yang mulianya dulu. Ada kata yang lain, al-akhlak al-karimah itu ada yang disebut husnul khuluq juga sama. Husn bagus, husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang dimaksud adalah akhlakul al-karimatu. Kita akan lihat secara definisi al-khuluq hayhatun rasikha fi nafs. Al-khuluq pakai lamnya yang domah, al-khuluq, bukan yang sukun ya, al-khuluq yang domah, itu hay'ah rasikha fi nafs, keadaan yang terhunjam dalam di dalam jiwa. Tasduru anhal af'al al-iradiyatil ikhtiyariyah, maka akan muncul darinya, dari jiwa yang terpendam tadi, keadaan tadi, itu al-af'al al-iradiyah, pekerjaan, perbuatan yang memang iradiyah, yang dia inginkan, ikhtiyari, yang dia pilih, baik itu baik maupun buruk, dari kebaikan ataupun keburukan, jamilah wa khabihah, baik yang indah maupun yang buruk. Jadi al-khuluq itu sebetulnya tampilan yang ada di dalam hati, yang terpendam di dalam jiwa, yang keadaan itu ada, kemudian tertampakkan dengan amal perbuatan yang disengaja dengan pilihan dia. Beda dengan orang yang kepaksa, bukan pilihannya, atau orang yang lindur. Ya, ini bukan akhlak dia, kadang lindur dia kan, mungkin. Tetapi ini adalah sebuah perbuatan yang memang disengaja pilihan dia. Begitulah yang tampak di dalam kehidupan dia, yang merupakan cerminan dari dalam hatinya. Yang akan tampak baik itu baik maupun buruk, indah ataupun jelek tampaknya. Jadi ada korelasi dalam bahasa sekarang, ada hubungan antara yang ada di dalam jiwa dengan apa yang tampak, dohir, yang kelihatan. Karena yang di dalam jiwa itu nggak kelihatan. Tetapi kalau yang terpendam di dalam hati itu kotor, jelek, maka akan tampak dia kejelekan itu, dohir. Kalaupun ditutup-tutupi kamuflase, nggak bertahan lama itu. Ya, orang jelek kemudian bersandiwara, tampak bagus, itu nggak tahan lama dia. Sehari dua hari nanti akan muncul asli, tabiat aslinya. Karena itulah sebetulnya akhlak yang asli, yang terpendam di dalam jiwanya. Kalau dia berpura-pura sementara gitu, nanti juga akan ketahuan, nggak akan bertahan lama. Karena yang asli akhlaknya itu adalah yang asli terpendam dalam jiwanya sebetulnya. Lambat laun bergaul, lama kelamaan akan ketahuan aslinya. Ya kalau ketemu 1-2 hari.
Sehingga kita pahami yang namanya khuluq, yang jamaknya akhlak itu adalah keadaan yang rasikhah, terpendam dalam di dalam jiwa, yang akan muncul dalam perbuatan-perbuatan sikap yang disengaja dan pilihannya. Baik-baik maupun buruk. Baik itu indah ataupun jelek nanti tampak. Maka kalau mau memperbaharui, memperbaiki, maka dimulai setarnya dari hati jiwanya. Begitu kalau mau berubah. Banyak istighfar sama Allah, mohon ampun, ya, zikir kepada Allah, ingat dosa gitu kan. Sehingga luruh kekotoran-kekotoran yang ada di dalam hatinya kemudian akan tampak bersihnya. Kemudian akan mudah dia menampakkan sikap-sikap baik dan itu asli. Dan itu asli. Sehingga fungsi utama sebetulnya di dalam kehidupan ini bagaimana kita bisa membersihkan hati. Karena nanti dari hati yang terpendam itulah akan muncul sikap begitu. Perilaku yang itu kemudian akhlak. Baik itu baik maupun buruk, atau indah ataupun jelek. Fahiya qabilatun bi tab'iha at-ta'sir tarbiyatil hasanah wa sayyi'a fiha. Dan ini qabilah itu dia itu menerima pengaruh dengan tabiatnya dari pengaruh pendidikan, baik pendidikan baik maupun pendidikan buruk padanya. Sehingga kalau anak ya terdidik dari keluarga yang soleh, yang baik, maka akan muncul dia terima jadi kebiasaan hidup perilaku yang baik. Kenapa? Karena begitu anak ngomong kasar juga dihentikan sama orang tuanya. Stop, ini gak boleh ngomong kayak gini. Salah itu. Kamu perbaiki yang ngomongnya ya, besok lusa jangan ngomong ini lagi. Nah, orang tuanya memperingatkan. Terdidik bagaimana ngomong dengan orang yang lebih tua harus sopan gitu. Bagaimana disiplin dengan waktu salat berjamaah, misalkan kalau laki-laki anaknya. Nah, begitu ada tarbiyah pendidikan yang bagus ke anak, maka dia pun akan tumbuh kembang dengan akhlak yang bagus. Nerima dia dengan keadaan yang dipola, dikondisikan oleh rumahnya sehingga anak ini menjadi anak yang baik. Anak yang terdidik, ngomongnya sopan, halus gitu kan. Tangannya itu enggak ringan, tempeleng, jenggung, anak temennya enggak. Yang ini enggak terdidik dia karena harus sopan dia, jaga tangannya. Kenapa? Didikannya bagus di keluarganya. Tetapi ketika terdidik dengan didikan yang salah, mungkin orang tuanya tengkar dilihatin sama anaknya. Mungkin orang tuanya jambak-jambakan, dijambak. Anaknya ngelihat. Pendidikan jelek. Maka akan menjadi kebiasaannya anaknya kayak gitu. Dia terima tuh keadaan jeleknya sehingga jadilah sikap dia yang jelek tadi. Maka keadaan, sikap, perilaku akan menerima secara tabiat pengaruh pendidikan, apakah pendidikan itu baik atau pendidikan itu jelek. Makanya tidak lain untuk jadi sukses dakwah secara umum wabil khusus di keluarga adalah bagaimana ada contoh gitu. Sehingga akan membentuk sebuah kondisi yang kondusif dengan contoh-contoh yang ada. Orang tuanya kalau berbicara sopan, anak pun akan lihat, oh yang begini cara ngomong itu, bersikap gitu. Nah, sehingga nanti akan ada pengaruh kepada anak. Walaupun orang tua mungkin gak nyuruh, tetapi anak melihat. Contoh kadang anak tuh ngelilir ya, bahasa Indramayunya apa? Bangun di tengah malam itu. Gak sengaja ngelihat orang tuanya lagi tahajud. Walaupun gak ngomong, gak nak suruh tahajud, tapi dia mengingat kalau abah saya, umi saya solehah. Nanti saya juga pengen seperti ayah bunda, tahajud dan seterusnya. Sehingga nanti dalam kaidah ada yang mengatakan begini. Lisanul hali ahaddu min lisanil qauli. Kalau mau dihafal ya. Lisanul hal, lidah keadaan itu
ahaddu lebih tajam daripada lisanul qaul, daripada lidahnya perkataan. Yang tadi mungkin orang tua nggak nyuruh kamu tahajud, ada lisan. Tetapi keadaannya mencerminkan tentang perilaku orang tuanya kalau jelang sahur, jelang. Maka ketika anak melihat, maka akan menjadi dakwah yang jitu sebetulnya. Walaupun tidak bicara, tetapi melihat keadaan. Makanya zaman terdahulu dikala salafun saleh hidup di zamannya, keberadaan mereka berada di para ulama itu sangat pengaruhnya besar dalam kehadiran mereka di majelis taklim. Yang bisa jadi materi sudah dikuasai dia, tetapi ketika duduk dengan para alim dan ulama tadi, dia bisa belajar dengan sikapnya para ulama tadi. Cara ngomongnya, cara duduknya, sikapnya. Yang mana tidak didapatkan kalau tidak hadir. Ada sekarang misalkan ada medsos, mungkin orang lihat di YouTube dakwah, adalah ilmu di sana. Tetapi kalau bisa hadir langsung, itu akan menyaksikan langsung. Berbeda keadaannya, berbeda. Karena di sana bisa dilihat langsung bagaimana sikap, perilaku, langsung disaksikan di antara para ulama yang menghadiri majelis ta'lim tadi. Kemudian ikhwan fiddin wa azani Allah wa iyyakum. Faida ma rubiyat hadhil hayha ala itsaratil fadilatil wal haq wa hubbil ma'ruf wa raghbatu fil khair wa radiyat ala hubbil jamil wa raqahatil qabih asbaha dalika tab'an laha tasduru anhal af'al jamilah bisuhulah duna takalluf. Wa idza marubiyat hadhil hayya sisaratul fadilah, dan ketika keadaan yang ada di dalam jiwa tadi rubiyat terdidik dengan didikan pengaruh dari keutamaan dan kebenaran, cinta kebaikan, dan juga ridho atas cinta kepada hal yang indah, benci kepada yang jelek, sehingga itu menjadi tobaan, tabiatnya bagi keadaan tadi, sehingga muncul amalan-amalan yang indah, baik dengan mudah tanpa beban. Contoh aja gini, anak ini terbiasa dengan kebersihan di rumahnya, betul tidak? Begitu ada yang kotor dia nggak betah, langsung disapu, langsung diambil, kasihkan ke tong sampah. Dan itu sudah terdidik demikian keadaannya, cinta keindahan, kebersihan. Bagaimana kalau dia di sekolah di tempat yang lain, maka dengan otomatis tidak nyaman kalau melihat sampah. Jadi dengan ringannya dia ambil sampah, dia buang, dia sapu tuh kelasnya, ringan dia. Sebab apa? Sudah terdidik, terbina jiwanya dengan kebaikan. Tetapi sebagiannya nggak terdidik, ia digoprak-goprak, anggar kotor kelas tuh. Ini kalau Pak Guru ya. Kalau nggak disuruh-suruh sapu di pasir, nggak mau nyapu dia. Padahal harusnya ringan dia untuk ngambil sapu, disapu, sebab matanya nggak nyaman kalau ngelihat yang kotor. Sederhana konsep itu. Jadi anak itu kalau kita bisa lihat, kita juga termasuk anak yang sudah gede. Ya, seperti kertas putih itu. Maka awal apa yang masuk pendidikan dan pengaruh kepadanya, itu yang akan membentuk dirinya, termasuk kita. Makanya kalau berkenan kita untuk mencari tempat yang baik, teman yang baik, kondisi lingkungan yang baik, maka cari tempat itu. Karena akan mempengaruhi jiwa kita, diri kita. Ini adalah akhlak yang baik, nanti akan muncul. Maka dengan tabiatnya mudah untuk melaksanakan hal yang baik. Akan jadi gampang dirinya untuk berbuat. Sodaikoh itu ringan, karena terbiasa. Senyum sama orang itu gampang, menolong orang itu mudah. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaannya dan mudah terdidik dengan didikan yang baik. Nah kemudian hadirin jamaah, demikian
tersebutlah keadaan ini namanya khuluqun hasan atau khuluqun karim atau akhlakul karimah. Ini adalah terbiasa di dalam keadaannya. Seperti misalkan orang tuh al-hilm, tenang, lemah lembut, sabar, mulia, termasuk pemberani, adil, ihsan, berbuat baik. Ini adalah seluruh kata-kata yang menunjukkan fadail, keutamaan, dan ini menjadi kesempurnaan jiwa, itu akan mudah didapatkannya. Nah, ini adalah menjadi satu bagian dan kita akan dapatkan ketika ada akhlak yang rodail. Rodail itu akhlak yang jelek, yang hina. Nah, kama ana haida uhmilat falam tuhadda betahdib laik biha walam ya'na bitanmiyati anasiril khair kaminah fiha au rubiyat tarbiyatan sayyi'at asbahal qabihum mahbuban laha wa jami'al jamilu makruhan indaha. Ini kebalikannya. Kalau ternyata jiwa dan diri terlalaikan dari didikan-didikan yang sesuai dengan kebaikan, ternyata tumbuh jauh dari kesempurnaan kebaikan dan bahkan terdidik dengan didikan yang jelek, maka jadilah kejelekan itu disintai di sisinya, keindahan itu jadi dibenci. Makanya didapatkan sebagian putra-putri itu ya senengnya yang ngebully, senengnya itu nendangin, senengnya yang jenggungin gitu. Karena itulah terdidik, jadi seakan-akan tuh nggak nyaman kalau nggak neplak gitu tangan itu. Kenapa? Karena memang terdidik begitu. Dan ini menjadi tabiatnya, harus segera dirubah yang seperti itu. Karena akan muncul nanti sikap-sikap cinta kepada kejelekan. Kotor itu senang, kalau bersih itu nggak mau, sehingga dia ada kertas ditawur-tawurin supaya kotor, kan aneh. Tapi ini nyata. Sebab apa? Karena jiwa itu siap untuk menerima baik, siap menerima yang jelek, maka tergantung pengaruh yang masuk kepadanya. Maka inilah yang kau sebut dengan akhlakul madmumah. Akhlak yang jelek. Kekurangan-kekurangan banyak dalam perkataannya, perbuatannya. Dan itu pun ringan. Mudah berbohong tanpa merasa salah. Ngeri ya? Bohong itu biasa, mudah. Nanti kalau dikejar-kejar sudah tahu buktinya, ya minta maaf. Ada buktinya. Kalau enggak, bohong aja dia. Naudzubillah semua. Naudzubillah. Kenapa? Ini adalah pengaruh dari pendidikannya. Karena ingat bahwa jiwa tadi siap menerima baik, siap menerima buruk. Maka bagaimana input yang masuk? Nah, kita kalau jadi orang tua, ya harus memberikan didikan yang baik. Sehingga anak kita anak yang baik. Kalau diri kita, ya harus dapat inputan-inputan yang baik. Teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, sehingga akan menjadi kebaikan itu mudah kita lakukan dan menjadi tabiat kita. Kenapa? Karena jiwa kita sudah terlatih dengan kebaikan dan sudah tercelup dengan kebaikan-kebaikan tadi. Sehingga baik itu jadi mudah kita lakukan. Tapi kebalikannya, kalau terdidik dengan didikan yang jelek, yang tercela, maka justru mudahnya kalau berbuat jelek. Kalau berbuat susah, kalau berbuat baik susah, jadi kebalikannya. Nah, ini adalah satu paragraf penting buat kita semuanya untuk kita bisa pahami dari sisi makna tadi. Tetapi yang kita bahas sesungguhnya bagaimana kita bisa berakhlak yang mulia gitu. Yaitu al-akhlak al-karimah atau husnul khuluq yang kita sudah paham kronologinya bagaimana terjadi ini. Baik yang kemudian hasanah atau sayyi'ah. Baik itu karimah ataupun madmumah begitu. Yang mahmudah, karimah, yang madmumah satu lawannya. Maka berusaha diri untuk mengkondisikan jiwa kita menjadi jiwa yang baik, yang terpendam di dalamnya, kemudian tampak di dalam kehidupan perilaku yang baik. Kemudian Islam yang kita anut ini
tentunya menganjurkan bi al-khuluqil hasan, menganjurkan dan menyeru kepada akhlak yang baik, akhlakul karimah, yaitu ila tarbiyatihi fil muslimin, yaitu mendidiknya kepada kaum muslimin untuk memiliki al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Wa tanmiyatihi fi nufusihim, dan tumbuh berkembang di jiwa-jiwa mereka. I'tabaru iman al-abd bitafadili nafsihi. Nah, inilah yang kemudian diiktibar keimanannya seorang hamba itu ditentukan seberapa kualitas keimanan hamba itu dengan keutamaan dirinya. Makanya iman dan amal soleh itu bergabung. Iman dan amal soleh itu beriring. Sehingga hati-hati kaum muslimin, perilaku-perilaku sikapnya ini dengan anjuran dan dakwah dari Islam akan tumbuh berkembang iman yang ada di dalam diri seorang hamba dengan keutamaan nafsi jiwanya. Wa islamuhu bi husni khuluqihi, dan Islamnya itu dengan baik akhlaknya. Wa asnallahu ta'ala ala nabihi bi husni khuluqihi, dan Allah memuji kepada nabinya dengan akhlak yang baik. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ayat keempat. Dan sesungguhnya engkau taukid namanya. Sungguh-sungguh Allah berada di dalam ketinggian akhlak yang mulia. Jadi yang mau meniru Rasul adalah Rasul yang tersifati dengan sifat yang mulia dan agung. Maka kita pun berusaha memiliki sifat yang mulia, yaitu khuluqin azim. Dan kalau mencari uswah hasanah ya Rasul. Apa sebabnya? Rasul mendapatkan lisensi langsung. Apa lisensi itu? Rekomendasi langsung. Sebab siapa? Yang menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan dengan tegas, dan innaka sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, benar-benar berada pada akhlak yang mulia. Ini punya lisensi spesial. Maka mana pribadi yang kita harus contoh? Ya Rasul. Kenapa? Sudah dapat rekomendasi. Kalau bahasa sekarang sudah tersertifikasi bahasanya. Bahasa Quran sudah jelas. Allah yang menyatakan sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang mulia. Dan sekarang ini dunianya dunia sertifikat. Betul itu. Sehingga yang tidak punya sertifikat minggir, kayak gitu. Ada sertifikat guru, sertifikat dosen, sertifikat. Sehingga tukang kebun juga mungkin punya sertifikat. Tukang supir punya, semuanya. Sehingga dia layak untuk mengemban tugasnya masing-masing. Kenapa? Karena sudah punya lisensi dia. Dan kita ketika mencari siapa sosok yang harus kita panuti, ya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah Allah tegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Qalam ayat ke-4. Maka tidak ada pilihan sosok yang lain kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu bi mahasinil akhlak, dan Allah memerintahkannya dengan akhlak yang baik. Ini menjadi tugas. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan innama buhistu liutamima makarimal akhlak. Hanya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau ditanya tugasnya Rasul itu apa? Di antaranya tersebut adalah bahwa diutusnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia. Maka kalau kita membahas tentang akhlak yang mulia, kita sedang membahas salah satu tugas dari Rasul kita Muhammad SAW. Innama buhistu liutamima makarimal akhlak. Walaupun ada pembahasan akidah spesial, betul tidak? Ada pembahasan masalah apa lagi? Masalah fikih secara spesial. Masalah muamalah spesial.
Nah, ada lagi pembahasan spesial tentang akhlak, dan ini adalah salah satu tugas Rasul itu hadir. Dan kita melihat bagaimana keadaan jahiliyah di saatnya ketika Nabi turun itu. Bayangkan perang di mana-mana antara kabilah. Termasuk diantaranya adalah membunuh anak perempuan. Kalau terlahir anak perempuan disangkanya hina, maka dikubur, naudzubillah summa naudzubillah. Dan wajah abahnya itu jadi hitam dia. Kalau lahir istrinya beritanya perempuan. Dan ini adalah kehinaan akhlak pada saat itu. Termasuk diantaranya adalah poliandri. Apa ini? Perempuan memiliki banyak suami. Kalau yang di syariat namanya poligami ya. Laki-laki punya beberapa istri sampai 4. Dalam syariat dibolehkan, ada syariatnya. Tetapi kalau poliandri memiliki banyak suami, enggak ada syariatnya. Tapi zaman itu terjadi sebelum Islam datang. Seorang perempuan memiliki lebih dari 1 suami. Bagaimana kalau melahirkan anak? Dilihat cirinya, lebih dekat abah suami yang 1, kedua, ketiganya yang mana? Disamakan anak. Oh, ini anak dari suami yang itu. Ini masalah sebetulnya. Masalah. Dan demikian keadaannya. Jahiliyah. Maka turunlah Nabi untuk apa? Memuliakan apa? Perempuan, untuk memperbaiki akhlak begitu. Dan ini adalah bagian yang penting kita bisa pahamkan, bahwa ini menjadi tugas sekali lagi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita fokus pada Quran surat Ali Imran 133 134. Yang ada mushaf atau Quran digitalnya silakan dibuka. Di Android kita ini ada Al-Quran digital ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal qadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 133 dan 134. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian. Ila, ke magfirati mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan ke surga. Nah, ini kalau yang belajar bahasa Arab bawanya atof ya. Ke-nya yang pertama itu ke magfirah, yang keduanya wa jannatin, dan ke surga. Makanya jannatinya juga majrur dia. Wa-nya wawu atof mengikuti sebelumnya. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan ke surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkannya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ini. Jadi orang yang bertakwa itu, makanya kita berusaha menggapai sifat ketakwaan. Takwa ada pada diri kita. Sebab apa? Enggak tanggung-tanggung balasannya. Surga kitanya masih di dunia, surganya sudah disiapkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Ini kita jelaskan kembali bahwa di dalam usul tafsir atau ulumul Quran, maka yang paling kuat macam tafsir itu tafsir ayat dengan ayat. Tafsir apa? Ayat dengan ayat. Bagaimana disebutkan uiddat lil muttaqin? Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Maka ada jawabannya, yaitu alladzina yunfikuna fis sarai wad darai. Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai, yaitu mereka yang menginfakkan pada sarra, dalam pakai sin kecil ya, pakai sin kecil, sarra dalam keadaan lapang, wa darra dalam keadaan sempit. Jadi orang yang bertakwa itu infak.
Walaupun nominalnya berbeda. Waktu banyak duitnya mungkin sekian, 10.000, 100.000. Tapi kalau lagi sempit 2.000. Tapi bukan berarti nggak infak dia. Sesuai dengan kemampuannya. Pada saat lapang, pada saat sempit. Kemudian berikutnya adalah wal qadiminal ghaidho, yang bisa qadimin menjaga, menahan al-ghaid, amarahnya. Yang bisa menahan amarah. Nah, orang yang pengen mendapatkan predikat takwa, inilah indikatornya. Apa? Menahan amarah. Jadi kalau punya emosi meledak-ledak, sedikit-sedikit melampiaskan marah, ya nggak ada sifat takwa dia. Karena orang yang bertakwa itu wal qadiminal ghaid, menahan amarah. Dan perlu diperhatikan ikhwan, orang yang bisa menahan amarah itu ada dua. Ada yang menahan amarah nggak bisa mampu melampiaskan, ditahan, nggak bisa memang. Ya ini tidak sehebat kalau ada orang yang dia mampu untuk apa? Melampiaskan amarahnya, tetapi dia tak tahan. Karena ingat ayat ini, yaitu apa? Sifat orang yang bertakwa. Kalau orang lemah nggak bales, mah ya wajar, lemah nggak bisa bales. Tetapi kalau orang itu kuat kemudian dia tahan amarahnya, maka ini yang luar biasa. Wal qadiminal ghaidho wal afina anin nas, dan bisa memaafkan manusia. Dan ini berat. Karena orang tuh punya hati syahwat, punya nafsu masing-masing. Kadang-kadang kalau nafsunya udah tersakiti hatinya, pitamnya sudah naik, itu kadang nggak bisa terkendalikan orang. Dan ini bukan orang yang bertakwa kalau begitu. Ya. Nafsunya itu sudah muncak. Sudah kalau sudah begitu tuh sudah mukul, bahkan nendang, bahkan naudzubillah bunuh mungkin, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena sudah tidak terkendalikan lagi. Oleh karena itu orang yang bertakwa dalam sifat yang mulianya di sini mampu menahan amarah. Dan juga mampu memaafkan manusia. Dan disebutkan pada akhir ayatnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka di sini diajarkan akhlak yang mulia. Apa? Menahan amarah dan memaafkan manusia. Bahkan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat itu, kalau sudah tersinggung, kemudian marah, kadang-kadang tidak cukup pada generasinya saja. Bisa jadi diturunkan ke anak cucunya ke bawah. Untuk jangan sampai baikan sama keluarganya si fulan. Wis nafsunya nih sampai bebuyutan. Nah ini gak boleh seperti itu. Maka ada sifat-sifat yang mulia yang disebutkan sebagai akhlak yang mulia. Yaitu apa? Menahan amarah dan memaafkan manusia. Berilah udzur kepada saudara kita yang berbuat salah, mungkin lagi lupa, mungkin lagi ada masalah di keluarganya, kok ngomongnya begitu ke saya gitu. Sudah nggak usah dimasukkan ke dalam hati, maafkan aja sudah. Anggap aja angin lalu begitu. Padahal omongannya itu sakit banget ke hati toh, tapi kita maafkan. Hebat nggak kalau begitu ya? Mudah-mudahan kita memiliki sifat ini. Apa katanya? Wal qadiminal ghaid wal afina aninas, bisa menahan amarah dan memaafkan manusia. Kemudian hadirin jamaah rahimanallah wa iyyakum, berkaitan dengan akhlak yang mulia ini dijelaskan keutamaan mahasinil akhlak di dalam banyak sabdanya, di banyak dalam Al-Qur'annya seperti yang disebutkan tadi. Disebutkan ma min say'in fil mizani athqalu min husnil khuluq, tidaklah dari sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan kelak kecuali akhlak yang baik.
Jadi akhlak yang baik itu mempunyai timbangan yang berat kelak di kemudian hari. Begitu. Bahkan ada riwayat yang kemudian orang didatangkan dengan banyak dosanya begitu. Ya, tetapi kemudian begitu banyak dosanya Allah lewatkan dosa itu di Ampura. Apa masalahnya? Dalam kehidupannya orang ini sering meringankan beban orang lain. Termasuk kalau ada yang hutang kemudian gak mampu, sudahlah kita lunasin aja di antum gue sebayar. Jadi kan ringan tuh orang yang tadinya dicatatannya kepada si fulan sekian juta, puluh juta, habis itu dicoret tanpa dia harus ngebayar. Kenapa? Sudah diungkapkan keikhlasan orang yang memberi hutang. Sebagaimana dia melepaskan dan membebaskan banyak dari orang yang tadi hutang bebannya, maka Allah juga pada saat kelak nanti membebaskan atas dosa-dosanya. Dan ini adalah keutamaan. Dan ini dimaktub di dalam Sahih Adabil Mufrad gitu, berkait dengan akhlakul karimah. Jadi ada banyak keutamaannya dan berat sekali timbangan kebajikannya itu bagi yang punya akhlak yang mulia. Maka penting akhlak itu asli. Berkait dengan hati, jauhi hasad. Kan kita bahasin satu-satu begitu. Kemudian mudah tersenyum ke orang. Ya, ringan menolong orang begitu tadi, beban. Kalau kemudian kita bisa bantu, kenapa kita mempersulit membantu orang? Kalau bisa dibantu begitu. Kecuali ada hal-hal yang akan merugikan signifikan, itu berbeda. Ya kita yang lebih tahu keadaannya. Tapi kalau kemudian ada orang misalkan butuh tunggangan, kita kosong, kenapa enggak harus kita tunggangkan dia di belakang kita? Ya kalau laki-laki buat ikhwan ya, kalau perempuan beda lagi nih kasusnya. Tidak melanggar maksudnya. Ya. Nah, kalau kemudian ada lewat di jalan ada yang jatuh mungkin kandeknya atau kandek ya. Ya kenapa kita nggak berhenti dulu? Karena kalau dia sendirian susah dia di motor ngangkatnya gimana? Maka kita turun, kita ikutkan mengangkat untuk dia begitu. Dan itu perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kemudian disebutkan albirru husnul khuluq. Albirru husnul khuluq. Bahwa albir kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wa qala akmalul mu'mini imanan ahsanuhum akhlaqo. Sebaik-baik mulia-mulia mukmin imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi yang akhlaknya baik adalah indikator tentang akmalul iman, tentang kesempurnaan imannya. Kemudian di dalam hadis berikutnya rawahu Tirmidzi disebutkan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum akhlaqo. Sesungguhnya yang paling ahabbakum, paling dicintai di antara kalian kepadaku dan paling dekat di antara kalian dariku, tempat duduknya pada hari kiamat sebagus-bagus kalian akhlaknya. Jadi akhlakul karimah itu akan menjadikan duduk kita dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berat, ya, karena jiwa punya hawa nafsu. Tetapi kita akan kekanglah hawa nafsu itu sehingga kita bisa mampu memaafkan orang, menahan amarah kita. Wa su'ila an ayyi al-a'malil afdal qala husnul khuluq. Dan ditanya tentang amal apa yang paling afdal, maka husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa su'ila an aksari ma yudkhilil jannata, dan ditanya tentang apa yang banyak memasukkan ke dalam surga, faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Allahu akbar. Apa yang banyak memasukkan manusia ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Implisit ya, secara makna ini ada dua habel tali secara vertikal kepada Allah, takwa Allah. Pada sisi yang lain horizontal, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka sedianya kita sebagai seorang yang beriman yang soleh ini punya hubungan baik dengan Allah secara vertikal
dan punya hubungan yang baik kepada sesama manusia dengan akhlak karimah secara horizontal. Mudah-mudahan akan kita dapatkan kesempurnaan ini. Secara vertikal kita baik, secara horizontal juga kita baik sesama manusia, itu harapannya. Dan kemudian hadirin jamaah, atharus salaf fi bayan husnul khuluq. Ini bagian terakhir kita adalah pada sesi ini ya, bahwa beberapa pendapat as-salaf fi bayan husnul khuluq atau akhlakul karimah. Apa athar riwayat-riwayat salafun saleh yang berkait dengan akhlak yang baik itu, sehingga nanti kita bisa mempunyai deskripsi, gambaran yang jelas tentang akhlak yang mulia ini seperti apa, sesuai dengan pendapat-pendapat dan riwayat-riwayat yang hadir di antara mereka. Qala Al-Hasan, dimulailah dengan penyebutan dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan husnul khuluq bastul wajhi wa badlun nada wa kaful ada. Sederhana, ada 3 dia. Sehingga nanti kita bisa mengindikatorkan diri kita, membuat standar-standar bahwa akhlak yang mulia itu seperti apa gitu. Kalau kita mengambil dari perkataan Hasan Al-Basri itu 3. Yang pertama bastul wajhi 1, badlun nada 2, dan kaful ada 3. 1 apa? Bastul wajhi. Kemudian badlun nada wa kaful ada. Apa bastul wajhi? Basat basasah, yaitu ceria, cerah. Dalam bahasa Jawanya semeringah begitu. Jadi orang yang punya akhlak yang mulia tampak cerah ceria di wajahnya begitu. Maka berusaha untuk ada senyum di wajah kita begitu. Ini salah satu indikator. Yang kedua badlun nada, pakainya za pakai titik, badlu, yaitu memberikan an-nada, kedermawanan kita. Dengan menolong orang, membantu, memberikan kepada orang bantuan finansial, non finansial, material, non material. Karena ada orang minta bantuan bukan bantuan fulus, bukan, tetapi bantuan nasihat, bantuan mohon diomongin, mohon dibantu untuk apa, bukan duit, bukan. Ada yang minta dibantu untuk sampaikan gitu ke fulan, mohon bantu saya gitu, dan seterusnya. Mungkin ada orang kehilangan dari benda yang berharganya dompetnya, duitnya banyak, tapi gimana cara mendapatin STNK yang baru tuh? Padahal kalau dia bersafar harus ada STNK-nya. Kemudian bagaimana? Dia nggak minta kita untuk minta duit, nggak, untuk bantu. Kemana saya harus menjalankan. Nah, kita bantu, harus datang ke sini dulu, ke sana dulu begitu. Terus sampai kemudian terbit duplikat STNK-nya begitu. Dan ini butuh waktu, kita akan menolong dia kan, harus bareng diantar kemana gitu. Atau diteleponkan orang yang bisa bantu. Kira-kira mudah kita untuk bisa memberikan derma kita kepada yang lain begitu. Kemudian ada bahasa yang lain, all in katanya kalau nolong itu. Ya, gak boleh ada implik-implik kalau nolong itu. Pengen dibalas apa enggak, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tolong sepenuh yang kita bisa begitu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu indikator kita punya akhlak yang baik, mudah menolong orang, ringan tangan di dalam membantu, kasih yang kita bisa. Mungkin finansial nggak bisa, tapi kita bantu dari sisi yang lain, sehingga saudara kita ini merasa teringankan bebannya dengan kehadiran kita begitu. Dan itu adalah pertanda orang yang mempunyai akhlak yang mulia, adalah dia punya sifat membantu dan memberikan kedermawanan kepada yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kaful ada. Kaf itu menahan, ada mengganggu. Jadi menahan dari mengganggu saudaranya. Dilarang untuk menyakiti saudaranya baik dengan lisannya maupun tangannya. Ini baru orang itu berakhlak. Jadi kalau bergaul dengannya orang itu aman. Enggak akan tersakiti dari ucapannya, enggak akan tersakiti dari tangannya.
Tapi kalau ada orang nggak nyaman karena ngomongnya pedes, khawatir ngomongnya, wah ini orang nggak bener nih. Kenapa? Saudara-saudaranya merasa nggak nyaman, dia datang, khawatir, diomongi pedes, jelek, apa. Nah ini adalah nggak bagus orang. Tidak berakhlak dia. Karena yang punya akhlak mulia itu adalah orang yang menahan dari menyakiti saudaranya. Maka banyak hitung-hitungnya, banyak introspeksi dirinya. Kalau mau ngomong dipikir dulu, ngomongnya nyakiti enggak nih? Bener apa enggak kalau ngomong begini? Seperti itu. Jangan sampai asal nulis bening WA bla 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 ternyata ada yang tersakiti orang. Ngomong bla 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 akhirnya orang tersinggung gitu. Ya. Maka hati-hati di dalam bergaul, wabil khusus di dalam ucapan kita, baik ucapan dohir dengan lisan ataupun di media sosial. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Kalau berkomentar itu dikhawatirkan akan menambah keruh keadaan, rumit, nyinggung orang, sudah masih mending jangan komen. Kayak gitu teorinya. Kalau ngomong itu artinya akan menyakiti orang, diam. Sebab pilihannya cuma dua. Ngomong baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, sudah masih mending diam daripada ngomong kemudian menimbulkan masalah yang lebih besar, menyakiti orang, menimbulkan kegaduhan begitu. Dan ini adalah menjadi catatan-catatan penting, dan ini adalah ilmu yang sebagai teori yang harus dipahami dan juga harus segera dilaksanakan. Jangan sampai nanti muncul berita ini taklim kepada yang seniornya ngomongin yang junior, akhirnya taklim kemudian pada lari orang karena ada sosok-sosok tertentu gitu. Dan ini nggak benar sesungguhnya. Justru kita ini hadir di dalam memberikan basaroh namanya, memberikan kabar gembira kepada orang untuk bisa menerima dakwah yang mulia begitu, dengan ucapan-ucapan yang baik, statement-statement yang bagus, tidak menyakitkan gitu, timbulkan sebarkan kebaikan ke orang gitu. Dan ini adalah bagian dari akhlakul karimah. Tadi apa? Wajahnya ceria. Kedua, memberikan kedermawanan, bantuan ke orang lain. Dan ketiga, menjaga tidak menyakiti orang lain. Kemudian qala Abdullah ibn al-Mubarak, ini salaf kita juga yang lain, yaitu namanya Abdullah ibnul Mubarak. Kalau yang tadi Al-Hasan Al-Basri. Husnul khuluq fi salatil khisal. Ini juga sama, kata Ibnu Mubarak, yang namanya akhlak yang mulia itu ada pada 3 sikap. Mudah-mudahan bisa dihafal, bisa dilaksanakan. Yang pertama istinabul maharim. Istinab al-maharim artinya menjauhi hal-hal yang haram. Jadi orang yang berakhlak karimah, bersikap mulia, berakhlak baik itu orang yang menjauhi hal-hal yang haram-haram. Satu. Yang kedua, tolabul halal, dia mencari yang halal. Menjauhi yang haram, mencari yang halal. Dan yang ketiga, tawasa, yakni alal iyal, berlapang-lapang dengan keluarga. Paham nggak lapang-lapang bahasa Jawanya? Loman. Jadi jangan sampai gini, kalau sama temennya traktir, seneng temennya, tapi sama istri anak-anaknya ditaker. Gitu. Pokoknya, Umi, nggak boleh lebih dari sehari 50.000. Aduh, jerabi dengan kanggo apa je Kang, jadi seketewu zaman kieu. Padahal di luar dia apa namanya? Derma sama orang ngasih. Tapi sama keluarganya ya ini enggak berakhlak orang. Makanya ada indikator tawasu anil, ya. Tuh begitu ya, akhwat yang suaminya ngaji nanti abis ini pengaruhnya beda dalam kehidupan keluarga ya. Jadi akhlak yang mulia itu tampak pada tawasu. Tawasu dari wasa, berluas-luas dengan keluarga begitu. Tentunya sesuai dengan kemampuannya begitu. Tapi kan tampak, indikatornya tampak. Ketika seorang bapak atau kepala rumah tangga berlapang-lapang dengan keluarganya begitu. Ini adalah
versinya siapa? Abdullah ibnul Mubarak. Yaitu apa? Istinabil maharim, talabul halal, wa tawasa'atu alal iyal. Kemudian qala al-akhar, ini ada yang lainnya, husnu al-khuluq kaful ada wahtimalul mu'min. Sama, husnul khuluq itu kaful ada, mencegah dari apa? Menyakiti orang lain, wahtimalul mu'min, dan dia menahan sanggup terhadap kaum mukminin. Jadi kalau kemudian di antara mukmin ada perselisihan, ada hal yang tersakiti buat dia, dia pun bisa bertahan gitu. Tidak mudah goyang, tidak mudah depresi. Mungkin saudaranya ngomongnya salah kadang ke kita, kita pun siap begitu. Jadi jangan baperan, kata orang kita ini. Sebentar kemudian mungkes gitu. Mutung gitu. Enggak. Kita ini berkomunikasi, mungkin ada yang salah ngomong, ya kemudian kasih utur dong, jangan kemudian besok nah apa sih beli tekaman kita mau maning-maning. Jadi kayaknya tersinggungan orang. Enggak, kita punya ketahanan diri begitu. Kita berikan utur kepada orang lain tadi, wal afina aninas wal qadiminal qaida wal afina aninas. Dan itu adalah sikap yang mulia begitu. Jadi utamanya adalah kaful ada, menahan dari menyakiti orang lain. Kemudian hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Wa qalu fi alamati dil khuluqil hasan, kemudian tambahan-tambahan yang lain mereka mengatakan pada tanda-tanda tentang akhlak yang baik ini, an yakuna katsirul haya, secara umum. Orang yang punya akhlak yang baik itu banyak malunya. Kasarul haya, banyak malunya. Jadi malu tentunya malu di dalam hal kebaikan. Malu yang sebagian daripada iman itu malu yang kalau malu itu ada nggak jadi berbuat jelek. Itu namanya malu yang sebagian daripada iman. Tapi kalau malu berbuat baik, malu jam 5:30 mau ke musola, ke masjid pakai sarung, pakai kopiah, malu. Nah, ini malu yang nggak beralasan. Akhwat pakai jilbab, malu misalkan karena masih baru, malu. Nah, itu nggak boleh. Bukan malu itu yang dimaksud, tetapi malu yang kalau kita punya itu bisa mencegah dari perbuatan jelek. Kata Nabi SAW, fa in lam tastahi fasna masita. Kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu suka. Kalau nggak punya malu, kayak gitu. Jadi malu itu seakan-akan benteng terakhir. Kalau sudah nggak ada rasa malu, sudah silakan mau. Masa sudah punya cucu masih pengen naik ke atas panggung joget? Sudah punya cucu, malu tidak? Malu. Nah, kalau nggak punya ini, sudah orang silakan kerjakan yang dia mau. Mas yang sudah ngaji lama mau ikut-ikutan kayak orang awam, apa nggak malu gitu? Nah, ini adalah malu yang dimaksud begitu. Maka akhlak yang baik itu tercermin pada kasratul haya. Malunya banyak. Qalilal ada, sedikit adanya, mengganggunya. Karena bisa jadi ada keterpelesetan orang, tetapi tidak banyak-banyak orang melakukan ada, mungkin menyakiti saudaranya, kepleset sekali, tapi nggak banyak-banyak, nggak setiap ketemu nyakiti lagi, nggak begitu. Kalau memang dia harus kepleset, ya sudah sekali dua kali begitu. Kebanyakannya adalah berikutnya kasratus sholah, dia banyak berbuat kebaikan. Dimanapun hadir, dia adalah menanam benih-benih kebaikan sehingga terkenang sama orang yang di sekitarnya. Maunya begitu kita nih hidup nih, datang memberikan apa? Manfaat. Khairukum anfaukum linas, sebaik-baik kalian adalah yang dapat memberikan kebaikan yang banyak kepada orang lain. Bisa jadi kebaikan itu tersembunyi, mungkin. Bahkan bisa jadi kebaikan diketahui setelah orangnya meninggal. Kenapa? Saking menyembunyikannya, supaya jangan terekspos kebaikannya kepada orang lain. Seperti orang yang memberikan sedekah sembunyi. Ya, orang miskin, fakir miskin, begitu subuh, habis subuh jelang subuh, di depan rumahnya ada makanan.
Dan dia nggak tahu siapa yang memberikan makanan itu, beras, gandum misalkan. Nah, ternyata memberinya juga nggak satu waktu, mungkin jam 11 malam, mungkin jam 1 malam. Sehingga yang punya rumah tidak pernah tahu siapa yang memberi. Tahu-tahu sudah pagi, sudah ada makanan. Begitu. Kapan ketahuan? Setelah yang bersangkutan wafat. Begitu wafat, kehilanganlah orang fakir miskin, sodako sembunyi-sembunyi di pagi hari. Tidak ada masalah kalau orangnya sudah meninggal kemudian ketahuan. Betul. Dan bahkan ketika dimandikan katanya ada kapalnya di punggungnya. Oh ternyata ini memang bekas ngunjali makanan tiap malam sehingga berkapal belakang punggungnya begitu. Dan ini adalah orang yang tadi kasratus sholah, banyak manfaat kebaikannya kepada orang. Dan kalau setiap kita menebar kebaikan, maka setiap itulah kebaikan banyak tersebar di masyarakat dengan kehadiran kita. Jangan kemudian menebarkan kerusakan, karena orang yang berakhlak mulia adalah kaful, ada menahan dari menyakiti, kasratus sholah, dan dia banyak memberikan kebaikan. Wasodokul lisan, sodokul lisan, perkataannya itu jujur benar. Ini harapan kita. Wa qalilul kalam kasirul amal. Ini perlu dikasih garis bawah ini. Qalilul kalami kasirul amal. Ngomongnya sedikit, amalnya banyak. Bukan omdo. Apa omdo? Omong doang. Merupus kalau bicara, tapi banyak buktinya posjong gitu. Enggak. Orang yang punya akhlak karimah itu qalilul kalam katsirul amal. Ngomongnya sedikit, kalau beramal banyak begitu. Ini adalah bagian yang menjadi ciri khas begitu. Kemudian qalilaz zalal, sedikit salahnya, sedikit tergelincirnya. Ada tergelincir tapi sedikit. Enggak lagi jalan lagi tiba maning, jalan maning tiba maning. Wah ini enggak punya akhlak ini. Kalau ada tergelincir sedikit ya, tergelincir. Kalau ada salah ngomong sedikit salah ngomongnya. Qalilal fudul, sedikit fuduli. Fuduli itu apa? Orang pengen tahu urusan orang lain. Sedikit sekali sudah. Arepan tuku motor anyar, mobil anyar, nggak perlu itu kredit apa cash ya? Nggak ada punya kepentingan antum. Yang punya kepentingan itu mungkin kalau dia pegawai ya mungkin tim inspektorat, mungkin nanya, ini kamu cash apa ini? Karena berkaitan dengan harta pejabat, kayak gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya kepentingan, ya nggak perlu lah tahu-tahu itu mau kredit, mau mau cash gitu. Jadi nggak punya banyak itu bahasanya untuk peduli ke orang. Jangan pengen banyak tahu urusan orang yang kita tidak punya kepentingan. Itu orang punya akhlak, ngebebani pikiran temen, mikiri awake wong, awake dewek turung tentu beres gitu. Kecuali kita punya kepentingan berbeda masalahnya. Ini adalah menjadi indikator ciri tentang akhlakul karimah adalah qalilul fudul, sedikit dia fudulunya ke orang. Barron wasulon, dia berbuat baik, menyambungkan tali silatur rohmi. Soburon sakuro, dia banyak bersabar dan banyak bersyukur. Dan untuk masalah ini hadirin jemaah, iman kita ini setengah syukur, setengah sabar begitu. Jadi syukur ketika mendapatkan rezeki, kebaikan, kebahagiaan, kesenangan. Bersabar ketika kita mendapatkan musibah, dan kita banyak sabar kita dan banyak syukur kita. Rodian haliman, kita ridho dan kita adalah orang yang halim, lembah lembut. Kemudian lalaanan, bukan orang yang suka melaknat, wala sababan, tukang mencela, bukan orang yang adu domba, bukan yang orang yang melakukan gibah, wala ajulan, bukan orang yang terburu-buru begitu. Ya gampang-gampang melakukan tindakan tertentu padahal belum tentu benar begitu. Maka harus hati-hati berproses dengan baik. Kemudian juga terhindarkan daripada membikin murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang terpenting dari sifat-sifat husnul khuluq yang merupakan tugas dari Rasul, diutus oleh Allah,
di dalam kehidupan di bumi di dunia ini untuk kita semuanya. Dengan demikian maka al-akhlaq al-karimah kita bisa selesaikan dengan satu tadi pengertiannya, kronologi tentang penyebutan dari sisi maknanya, kemudian keutamaan dengan dalil-dalilnya, dan termasuk diantaranya adalah riwayat-riwayat berkaitan dengan pendapat-pendapat para ulama salaf. Jadi kalau kita bisa ambil dari dua saja sebagai kesimpulan kita, bahwa kata Hasan Al-Basri yang namanya husnul khuluq adalah apa? Wajah yang ceria, memberikan kedermawanan, dan mencegah dari menyakiti orang lain. Kalau dari Abdullah ibnul Mubarak adalah mencari yang halal, mencegah atau menjauhi dari yang haram, mencari yang halal, dan berlapang-lapang dengan keluarga sehingga keluarga itu nyaman di hadapan kepala keluarganya. Apa? Istri dengan suaminya, anak-anak dengan ayah bundanya. Jangan sampai anak-anak kemudian jauh dari orang tuanya. Awas, hati-hati nih. Sehingga anak-anak curhatnya kepada temannya, yang belum tentu temannya itu akan mengarahkan kepada hal yang baik. Maka jadikanlah orang tua itu dekat dengan anak-anaknya, sehingga kalau ada masalah pun bisa curhat kepada orang tuanya, kemudian bisa diarahkan kepada hal yang baik. Yang paling masalah buat keluarga adalah anak-anak jauh dari ayah bundanya, dari abi dan uminya. Kemudian dia mendapatkan ketenangannya kepada rekannya, yang belum tentu rekan-rekannya adalah orang yang baik dan soleh, sehingga akan semakin jauh dari kebaikan keturunan kita. Oleh karena itu maka ikhtiar kita adalah bagaimana kita bisa dekat dengan anak-anak kita, bisa mendidik dengan baik, dan tatkala pentingnya bapak-bapak berdoa. Apa? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ini mudah-mudahan bisa kita terus memohon kepada Allah. Robbana, Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari keluarga, dari anak keturunan kami, qurrata a'yun, sejuk pandangan mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami terhadap orang-orang yang beriman itu sebagai apa? Imam, pemimpin kaum mukminin yang soleh-soleh. Anak-anak kita juga, sehingga kalau kita melihat istri kita, anak-anak kita ini, kita sejuk pandangan mata kita. Betapapun kerja itu capek di luaran, begitu sampai ke rumah hilang semuanya. Lihat apa? Istri dan anak-anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita ini, dan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan berakhlakul karimah. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.